Firman ini adalah hidup saudara dan saya. Firman inilah yang menentukan hidup kita. Itulah alasan kenapa kita harus mentaati firman Tuhan. Kalau kita mau hidup, taati firman Allah. Semua cerita dalam Alkitab ini bukan kebetulan. Bukan sekedar mengisi lembaran-lembaran Alkitab. Tapi menjadi pelajaran untuk saudara dan saya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mari kita membuka Alkitab kita. Surat 2 Timotius pasal 3. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Judul dari perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar dalam terjemahan bahasa Inggris berarti berbahaya. Dalam terjemahan bahasa Greka disebut dengan kata buas. Ya. Nah, yang dimaksud hari-hari terakhir di sini adalah hari-hari di mana saudara dan saya sedang hidup sekarang ini. Hari-hari terakhir di akhir zaman. Yaitu di mana saudara dan saya hidup sekarang ini. Artinya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, itulah yang sedang melanda dunia ini sekarang. Yang sedang melanda dunia ini. 2 tahun lebih saudara dan saya, bahkan seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Bahkan masih ada sampai hari ini. Masih ada fluktuasinya di berbagai daerah. Dan ini melanda semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Kemudian dampak daripada pandemi ini adalah kesulitan ekonomi. Di berbagai negara sudah terjadi apa yang disebut resesi. Saya membaca di medsos saudara, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah mem-PHK-kan sekian banyak karyawannya, pegawainya. Dan kesulitan ekonomi ini akan melanda seluruh dunia. Tidak ada yang terkecuali. Dengan kesulitan-kesulitan ini muncullah berbagai pandangan, pendapat, prediksi dari para ahli. Bahwa tahun 2023 tahun yang gelap. Apakah itu salah? Tidak, itu benar.
Semua para pendapat, ahli, para prediksi itu, saudara, membenarkan apa kata firman Allah. Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan pencobaan-pencobaan yang akan mencobai semua manusia yang ada di dunia ini. Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali. Kecuali kesukaran yang akan berlaku pada masa antikris 3,5 tahun, saudara dan saya tidak alami itu lagi. Tetapi yang sekarang ini tetap juga kita akan alami. Tidak bisa tidak. Itu kata firman Allah. Sehingga kalau kita mendengar ada pengamat-pengamat yang mengatakan tentang tahun depan dan seterusnya akan begini dan begitu. Saudara, itu bukan sekedar menakut-nakuti sebenarnya. Itu benar adanya. Itu kata firman Allah. Masa yang sukar ini dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karena apa? Yang menjadi pokoknya adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Tetapi seharusnya kita harus melihat bagaimana kita seharusnya menyikapi sebagai anak-anak Tuhan. Firman Allah memberi kita pedoman bagaimana kita bersikap menghadapi tantangan hidup ini. Karena itu saya merasa tergerak untuk menjawab ini kepada kita semua melalui firman Tuhan. Supaya kita tidak usah kaget lalu, masa iya sih seperti itu? Masa akan jadi seperti itu? Akan jadi. Pasti akan jadi. Karena itu kata firman Allah, bukan hanya kata pengamat. Itu kata firman Tuhan. Paulus katakan hari-hari ini jahat dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Keadaan ini buas. Tidak pandang bulu. Saudara-saudara, negara-negara yang tadinya dianggap begitu kuat dalam soal ekonomi, hancur juga. Tetapi hal seperti ini bukan hal yang baru. Kesukaran-kesukaran seperti ini bukan hal yang baru. Mulai dari perjanjian lama Alkitab sudah menulis berbagai kesukaran-kesukaran yang melanda dunia, yang juga dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita harus menyikapi ini sebagai anak Tuhan? Ya. Tentu saja kita berkaca dari firman Allah. Firman Allah menjadi pedoman bagi kita, menjadi pegangan kita. Dan ketika kita mendengar apa kata firman Allah, mari kita lakukan itu. Sebab itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk melewati tantangan di akhir zaman ini. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan melihat contoh-contoh dalam firman Tuhan. Bagaimana seharusnya menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Pagi ini kita akan melihat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca ayat 1-3. Firman Tuhan ini sudah berulang kali disampaikan. Tapi perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua. Ya. Kejadian pasal 26 ayat 1-3. Begini firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku
akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada kelaparan yang terjadi di negeri yang dikatakan berlimpah-limpah, tanah Kanaan itu. Pada zaman Abraham dalam Kejadian pasal 13 terjadi kelaparan itu. Sehingga Abraham mengungsi ke Mesir. Tanpa bertanyakan Tuhan, Abraham mengungsi ke Mesir. Sekedar untuk berlindung dari kesulitan yang terjadi di tanah Kanaan. Bukankah ke tanah Kanaan itu di mana Tuhan suruh Abraham datang? Kejadian pasal 12 Tuhan bilang, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, dari rumah bapak ibumu. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham berangkat sesuai dengan panggilan Tuhan. Sampailah dia ke tanah Kanaan. Pasal 13 terjadi kelaparan. Bagaimana bisa? Bukankah tanah itu, negeri itu yang Tuhan suruh Abraham datang? Kenapa harus ada kelaparan? Kenapa harus ada masalah ekonomi di sana? Yang namanya di dunia ini, saudara, pasti ada kesukaran. Tetapi justru dengan kesulitan-kesulitan itu, kelaparan, kesulitan ekonomi itu, Allah mau buktikan kepada Abraham bahwa panggilan Tuhan itu tidak keliru. Tapi Abraham sudah keburu ke Mesir. Dan kita semua tahu ceritanya. Dari Mesir Abraham bawa seorang pembantu, Hagar, yang kemudian menjadi alternatif untuk membantu Tuhan dalam penggenapan janji Tuhan. Untuk mendapatkan keturunan. Saudara-saudara, bukan itu kehendak Tuhan. Bukan itu kehendak Tuhan. Kemudian kita baca terjadi lagi bala kelaparan yang sama. Di zaman mana? Di zaman Ishak, anak Abraham. Rupanya sudah ada rencana untuk juga mengungsi ke Mesir. Belajar dari bapaknya, bukan? Ya. Memang waktu Abraham mengungsi ke Mesir, Ishak belum lahir. Tetapi dia tentu tahu cerita hari-hari daripada orang tuanya ini. Cucu saya saja sering tanya saya, "Opa waktu kecil pintar atau bodoh?" Saya bilang, "Lu tanya apa? Opa ini pintar." "Oh begitu ya?" Walaupun tidak sekali lah. Ya. Jadi Ishak juga tahu perjalanan hidup orang tuanya itu, dia tahu. Sehingga begitu datang kelaparan, kesukaran secara ekonomi, dia pun mau mengikuti jejak orang tuanya. Oh, Tuhan tahu apa yang menjadi rencana daripada Ishak. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Saudara, kenapa Tuhan begitu menaruh perhatian kepada Ishak? Ada dua hal. Yang pertama, Ishak ini adalah mata rantai untuk melanjutkan perjanjian Allah kepada Abraham. Perjanjian apa itu? Perjanjian untuk keselamatan seisi dunia ini. Ya, sesuai dengan Kejadian 12 ayat 3. Bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan beroleh berkat, yaitu berkat keselamatan. Karena itu Allah menjaga dia. Allah menaruh perhatian kepada Ishak. Karena dia juga yang akan kemudian meneruskan kepada keturunannya janji Allah kepada Abraham. Saudara dan saya mendapat perhatian dari Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya adalah pewaris dari janji Allah kepada Abraham, yaitu keselamatan. Dan Tuhan tidak mau keselamatan itu, pekerjaan keselamatan yang besar itu menjadi sia-sia. Cuma karena masalah perut, cuma karena masalah ekonomi.
Karena itu tidaklah kebetulan cerita tentang Ishak yang mau ke Mesir ini ditulis dalam Alkitab. Supaya kita belajar daripada. Tuhan tahu bahwa Ishak sedang merencanakan perjalanan untuk ke Mesir. Untuk menghindari kesukaran yang terjadi, kelaparan yang terjadi. Tapi Tuhan bilang, jangan pergi di Mesir. Tinggal di sini. Hal yang kedua, kenapa Tuhan Allah menaruh perhatian kepada Ishak dan melarang dia ke Mesir. Hal yang kedua, Tuhan tidak mau ada Hagar jilid 2. Tidak usah ada Hagar jilid 2. Cukup apa yang dialami oleh Abraham. Yang dari 2 keturunan ini terus bertentangan sampai hari ini, saudara. Lah kalau Ishak jadi ke Mesir, dia bawa pulang lagi Fatimah. Waduh. Mau jadi berapa keturunan ini? Ya. Itu yang Tuhan tidak mau, karena itu Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Mesir adalah gambaran dunia ini. Dalam kesulitan Tuhan tidak mau saudara dan saya berlindung kepada hal-hal duniawi. Cara hidup duniawi, Tuhan tidak mau seperti itu. Karena itu firman Tuhan ini datang kepada kita. Apa yang dialami oleh seorang Ishak. Bagaimana perhatian Allah kepada Ishak. Karena dialah penerus dari janji Allah itu. Perhatian Allah kepada saudara dan saya karena kita adalah pewaris keselamatan itu. Bukan hanya pewaris keselamatan, tapi Roma katakan pewaris kemuliaan yang akan kita terima bersama dengan Yesus di sorga. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Ishak menanggapi firman Tuhan itu. Ayat 6, Kejadian pasal 26, ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di tempat di mana Tuhan berfirman, jangan pergi dan tinggal di sini. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Haleluya. Artinya apa? Ishak mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan yang sungguh-sungguh, ketaatan secara total kepada firman Tuhan, itu awal daripada jaminan Tuhan untuk kita bisa melewati setiap tantangan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus mentaati firman Tuhan? Ulangan pasal 34. Ulangan pasal 32 ayat 47. Ulangan 32 ayat 47. Sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan ini, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Katakan amin. Firman ini adalah hidup saudara dan saya. Firman inilah yang menentukan hidup kita. Itulah alasan kenapa kita harus mentaati firman Tuhan. Kalau kita mau hidup, taati firman Allah. Jelas firman Tuhan katakan, bukan? Ini perkataan, ini firman Tuhan bukan sesuatu yang omong kosong. Bukan sekedar suatu prediksi dan sebagainya, bukan. Tapi firman ini, itulah hidupmu. Haleluya. Ishak mentaati firman Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Wahyu 3 ayat 10, Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau sudah menuruti firman-Ku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang mencobai semua yang diam di dunia. Aku pun akan melindungi engkau. Alasannya apa? Karena engkau sudah menuruti, mentaati, melakukan firman Tuhan. Itu jaminan, saudara. Jaminan Tuhan bagi Ishak untuk melewati masa kelaparan itu, kesukaran secara ekonomi, mulai dari mentaati firman Tuhan. Apapun kata firman Allah, taati, lakukan. Jangan pernah diabaikan firman Tuhan itu. Itu yang dilakukan oleh seorang Ishak. Batal semua rencananya untuk ke Mesir. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Ishak? Menyikapi, menanggapi firman Tuhan dalam hal melewati masa sukar itu. Yang pertama adalah mentaati firman Tuhan. Yang kedua, ayat 12 dan 13 kitab Kejadian. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kok sedikit sekali amin? Ya. Saya tidak baca di sini bahwa Tuhan suruh dia menabur. Tidak. Tidak cukup sampai mentaati firman Tuhan, tinggal di situ seperti yang Tuhan suruh. Lalu lu diam saja, nanti itu makanan jatuh dari langit. Tidak. Itu modal bekal yang Ishak persiapkan untuk perjalanan pergi ke Mesir. Apa yang dia lakukan di sini? Menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah dia. Semua yang dia persiapkan itu karena tidak jadi ke Mesir, ditaburkan sebagai benih. Haleluya. Dikatakan tahun itu juga dia mendapat hasilnya. Tahun yang mana? Tahun kesukaran. 2023 dikatakan gelap. Ya, ini maksud gelap ini ekonomi, saudara. Ya. Dan ekonomi akan berdampak, berimbas dalam banyak hal, saudara. Dalam banyak hal. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Dia kemudian menabur. Ya. Apa yang dipersiapkannya untuk berangkat ke Mesir? Untuk jadi modal selama di Mesir, dia taburkan. Dalam situasi dan kondisi yang secara manusia tidak masuk di akal. Orang lagi kekeringan, lu tanam benih untuk apa? Jangankan mengharapkan hasilnya, tumbuh saja mungkin tidak bisa. Tapi saya mau katakan hal yang kedua, sikap dari Ishak ini apa? Tindakan iman. Katakan amin. Tindakan iman. Jadi yang pertama kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Tetapi lalu bukan menjadi pasif. Yang penting saya tidak melanggar firman Tuhan, tapi pasif. Bukan seperti itu. Saudara, hanya orang yang mentaati firman Tuhan yang punya tindakan iman. Karena orang yang mentaati firman Tuhan, dia paham betul firman Tuhan tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan untuk menikmati apa yang dijanjikan firman Tuhan, harus kita lakukan dengan tindakan iman. Tuhan tidak suruh,
Ishak, itu gandum yang lu mau bawa, di benih yang kau mau bawa itu taburkan. Tuhan tidak suruh. Tapi Ishak paham. Ya. Untuk mendapatkan hasil melewati masa sukar itu, ya harus menabur. Walaupun situasi dan kondisinya sangat tidak memungkinkan. Tidak masuk di akal. Tapi Ishak percaya kepada Tuhan. Tuhan yang suruh dia tinggal di situ. Jangan kemana-mana. Untuk memperoleh hasil yang berlimpah, saudara dan saya tidak perlu pakai cara dunia. Katakan amin. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia menabur. Secara manusia itu keliru, salah. Tapi inilah tindakan iman. Tindakan iman selalu menghasilkan sesuatu juga di luar akal dan pikiran kita manusia. Mungkinkah dalam situasi seperti itu dia bisa menuai, mendapat hasil 100 kali lipat? Secara manusia tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, jadi menghadapi tahun-tahun yang sulit ke depan, dua hal yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Taati firman Tuhan, lakukan tindakan iman. Apa itu? Menabur. Mungkin Ishak bilang, tapi ini sudah yang terakhir. Ini sudah modal, makan modal ini. Mau modal, komodel, tabur. Haleluya. Soalnya bisa ome. Soalnya bisa, ini persediaan ini. Ya. Kami berulang kali mendapat hasil 100 kali lipat setelah menabur. Yang sudah mungkin beberapa kali saya saksikan. Kami masih tinggal di kompleks sekolah Alkitab waktu itu. Tahun 84 atau 85. Ya. Siang hari datang seorang hamba Tuhan dari pedalaman. Dia menceritakan banyak hal tentang pelayanan. Sesudah kami makan siang, dia mau pulang, hujan datang. Jadi tunggu lagi. Begitu hujan selesai, dia bilang, "Om, saya pamit." Ya, tunggu dulu. Saya masuk ke kamar, saya bilang sama istri saya, "Ada uang berapa?" "Ada 5.000. Tapi besok kita sudah tidak ada beras." Saya bilang, "Besok urusan Tuhan. Kasih itu 5.000 di envelope, kasih itu hamba Tuhan." Dan saya pikir memang itu yang dibutuhkan. Ya. Pulang dia. Sorenya ada pelajaran Alkitab. Saya sedang siap-siap di ruang belajar saya, datang seorang ibu. Dia ketuk, dia bilang, "Om, saya bisa masuk?" "Silakan." "Saya sebentar saja hanya mau bawa ini berkat Tuhan." Saya doakan, dia pergi ke ruang sebelah, dan sudah selesai pelajaran Alkitab dan doa. Semua pulang, saya pulang ke rumah. Saya sudah lupa bahwa di laci saya ada berkat. Tengah malam baru saya ingat, istri saya bilang, "Besok tidak ada beras." Saya ingat, oh iya ada berkat. Saya kembali ke sana, saya ambil bawa pulang, kami buka. Betul apa yang firman Tuhan bilang, 100 kali lipat. 500.000 rupiah. Beras waktu itu harganya entah 500 rupiah, saya sudah lupa ya. Mungkin lebih kurang dari itu. Kalau saya beli beras semua itu 2 tahun kami makan itu. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara mau memperoleh hasil yang berlipat kali ganda, menabur. Menabur.
Itu kata firman Tuhan. Jangan takut menabur, jangan segan menabur. Dan pengalaman itu berulang kali kami alami. Berulang kali. Ketika kami mendapat undangan untuk pelayanan di Amerika beberapa tahun yang lalu, 2004 barangkali. Saudara, uang yang ada pada kami cukup untuk tiket pergi dan kembali. Karena keluar negeri itu harus tiket PP. Ya. Kemudian yang ada di dompet saya, yang tertinggal di dompet saya, $100 Amerika. Kami harus transit di Singapura karena itu pintu Asia untuk ke Amerika. Itu pemeriksaan di sana sangat ketat. Ya. Yang dipercaya oleh Amerika ya Singapura untuk pemeriksaan segala macam dokumen. Waktu kami sedang mulai ditanya ke Amerika untuk apa dan segala macam, dia tanya, apa Anda bawa uang untuk Amerika? Saya bilang bawa. Saya ambil dompet saya kasih tunjuk ini. Dia mata besar baru dia geleng kepala. Dia bilang, yuk ke Amerika dengan $100. Saya bilang, ya, lalu kenapa? Tidak bisa. Jadi hampir mereka mau batalkan pemberangkatan kami. Ya. Tapi kemudian dia konsultasi dengan atasannya. Ya. Entah rupanya Tuhan jamah hati dari atasannya. Atasannya bilang, sudahlah biarkan saja kalau orang mau pergi. Ya. Itu urusan mereka. Ya. Berangkatlah kami dengan $100. Pelayanan di Amerika sekaligus memberikan kuliah umum untuk cabang ISTI di Amerika. Saudara, 1 bulan kalau saya tidak salah. Semua fasilitas ditanggung oleh mereka di sana. Semua. Dan mereka masih bisa memberi kami berkat $10,000 lebih. Saudara diam. Banyak itu. Banyak itu. Itu $100 di dompet dia mengembang. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua cerita dalam Alkitab ini bukan kebetulan. Bukan sekedar mengisi lembaran-lembaran Alkitab ini. Tapi menjadi pelajaran untuk saudara dan saya. Sebab kita hidup di akhir zaman, masa yang sukar. Taati firman Tuhan dan belajar menabur. Karena itu sejak jemaat GPDI Kalvari dibentuk, dibangun mulai dari tahun 83, beberapa tahun kemudian saya menghadap Pak Silvester, tolong bikin akte pendirian yayasan. Pak Sil tanya, untuk apa? Saya bilang ini jemaat nanti berkembang harus diberdayakan. Ya. Supaya korban mereka bisa disalurkan melalui wadah dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh begitu Om ya? Iya. Pak Sil bikin. Itulah Yayasan Kalvari. Dan dengan Yayasan Kalvari ini ada sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab ladang penaburan. Sedikit sekali aminnya. Itu ladang penaburan, saudara. Ladang penaburan yang menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Yang pergi merintis, melayani, memenangkan jiwa. Dari mana? Dari kantong saudara dan saya. Haleluya. Jangan takut menabur.
Terakhir. Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Katakan amin. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jangan bilang amin. Yang bilang amin itu saudara yang menghemat itu. Tapi saya hampir tidak dengar itu. Ya. Sangat menghemat. Sampai untuk dirinya sendiri saja dia hemat. Tujuannya apa? Supaya jadi kaya. Tapi di sini bilang apa? Selalu berkekurangan. Selalu mengeluh. Kurang ini, kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Tapi kalau ayat 25, siapa banyak memberi berkat, apa? Diberi kelimpahan. Siapa banyak menabur juga akan menuai. Terakhir 2 Korintus pasal 9 ayat 6. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Perhatikan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Haleluya. Ya. Yang menabur sedikit, ya pastilah menuai sedikit. Tapi yang menabur banyak, pasti menuai banyak. Haleluya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu menghadapi tahun-tahun yang sulit ke depan, mari kita mempersiapkan diri seperti apa yang dilakukan oleh Ishak. Taati firman Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk mencari perlindungan daripada dunia. Jangan. Jangan pergi ke Mesir. Tapi tetap di dalam Tuhan. Tetap melakukan firman Tuhan. Dan belajar menabur. Menabur kebaikan. Ya. Surat Galati katakan, jika engkau tidak menjadi lemah, menabur kebajikan, engkau akan menuai pada waktunya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.